Saya belum makan, lapar. Saya sudah kena gula, lapar saudara-saudara, sudah gemetar. Tetapi nggak bisa makan, kenapa? Karena sayur bau kecoa. Nasi, ikan asin itu, aduh, nggak enak lah saudara-saudara. Untung ada Andre. Andre ngantar makan dari mamanya. Ini nasi untuk Abi katanya. Terima kasih ya Andre. Jangan bandel lagi kamu. Saifuddin ini pada saat dia itu meminta azab dari Allah, ya kan, nggak taunya sebenarnya dia sudah menunggu ajal. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bahwa ada beberapa di YouTube itu dia mengomentari salah satu saudara kita, channel saudara kita, lalu saudara kita sedang mengomentari tentang Dewi Bulan, lalu dia bilang, ya memang Allah itu tidak akan bisa mengenai azab mereka pada saat mereka menghina Rasulullah. Nah, disinilah, atau menghina Allah, ya, menghina Allah dan Rasulullah. Gak taunya dia sendiri sudah memiliki penyakit yang cukup gimana ya, maksudnya tuh cukup parah. Penyakitnya cukup parah. Penyakitnya cukup, saya rasa gimana ya, cukup mengerikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, edisi malam ini kita akan tampilkan sebuah video yang sangat menghibur, datang dari Saifuddin Ibrahim, yang mana kelihatannya Saifuddin Ibrahim ini memang benar-benar sudah terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua penghinaan dan penistaan agama yang dilakukannya selama ini. Selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menghujat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dipelintir-pelintirnya, dan dia adalah penista agama. Oke, mari kita simak bagaimanakah bukti ataupun azab dari Allah yang kini pelan-pelan mulai menimpa si Saifuddin Ibrahim, penista agama ini. Saya belum makan, lapar. Saya sudah kena gula, lapar saudara-saudara, sudah gemetar. Tetapi nggak bisa makan, kenapa? Karena sayur bau kecoa. Nasi, ikan asin itu, aduh, nggak enak lah saudara-saudara. Untung ada Andre. Andre ngantar makan dari mamanya. Ini nasi untuk Abi katanya. Terima kasih ya Andre. Jangan bandel lagi kamu. Saifuddin ini pada saat dia itu meminta azab dari Allah, ya kan, nggak taunya sebenarnya dia sudah menunggu ajal. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bahwa ada beberapa di YouTube itu dia mengomentari salah satu saudara kita, channel saudara kita, lalu saudara kita sedang mengomentari tentang Dewi Bulan, lalu dia bilang, ya memang Allah itu tidak akan bisa mengenai azab mereka pada saat mereka menghina Rasulullah. Nah, disinilah, atau menghina Allah, ya, menghina Allah dan Rasulullah. Gak taunya dia sendiri sudah memiliki penyakit yang cukup gimana ya, maksudnya tuh cukup parah. Penyakitnya cukup parah. Penyakitnya cukup, saya rasa gimana ya, cukup mengerikan gitu. Ingatlah wahai penista agama. Ini pesan khusus untuk Saifuddin Ibrahim dan konco-konconya, para penghujat, para penista agama. Maraknya fenomena penistaan agama dan gencarnya serangan terhadap agama Islam dengan penuh kelancangan dan keberanian adalah sinyal kebangkitan faham Abu Lahab dan kawan-kawan yang telah berani mencela Allah, menista Rasulullah, menghina kitab suci Al-Quran, dan menistakan agama Islam. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, bahwa istihza atau mengolok-olok Allah, nabinya, kitabnya, dan atau agamanya bukanlah masalah yang sepele, melainkan
masalah besar yang sangat berbahaya karena bisa membatalkan keislaman seorang hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ayat Al-Quran tersebut memberikan kepada kita beberapa masalah penting. Yang pertama, kita harus memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kafir, seperti ucapan Yahudi yang mengatakan Allah fakir dan pelit, atau seperti ucapan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa ibnu Maryam, dan juga semua hujatan dan fitnahan dan penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Semua ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk kekufuran. Poin yang kedua, menghina Nabi Muhammad SAW atau sunnahnya adalah kekufuran pula, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, kita harus mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya yang mulia. Poin yang keempat, kita harus memuliakan agama Islam dan tidak mencelanya. Tidak boleh kita menghinanya atau melecehkannya. Poin yang kelima, orang yang tidak mengingkari penghinaan kepada Allah, Rasulnya, dan kitabnya, maka dihukumi sama dengan penghina atau dianggap setuju dengan penghinaan tersebut. Karena dalam kejadian ini, penghina Nabi Muhammad SAW hanyalah satu orang saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum sama terhadap semua munafik yang ada, karena mereka semua mengetahuinya tetapi tidak mengingkarinya. Poin yang keenam, siapa yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, atau kitabnya, maka dia kafir, baik sengaja ataupun hanya bercanda. Karena pentingnya ayat yang mulia ini, seyogianya setiap muslim merenungi dan menghayatinya agar tidak terjatuh dalam kubangan dosa penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya yang semarak terjadi pada zaman sekarang, baik secara lisan ataupun tulisan di media sosial atau di media elektronik. Hendaknya kita semua mewaspadai hal ini dengan menjaga lisan kita dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.